Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Bab 3382. Mengapa kamu tidak mencoba mengubah kebiasaanmu? Bab 9216 sampai dengan bab 9220. Ketika pulau-pulau pribadi dan pesta-pesta rapper di Amerika Serikat menjadi populer di seluruh dunia, hampir sebagian besar selebriti menjadi objek kecurigaan rakyat Amerika. Ini tentu saja termasuk keluarga Rothschild. Akan tetapi, keluarga Rothschild tidak pernah menanggapi gosip-gosip tersebut, jadi orang-orang hanya bisa menebak-nebak. Hank tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dan omong-omong, dia ingin menyelamatkan muka Steve. Jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild, tolong jangan marah pada kami. Kami hanya sekelompok orang yang tidak punya ambisi. Dibandingkan dengan Anda, Tuan Rothschild, playboy pembohong itu benar-benar tidak berarti." Steve berkata dengan nada meremehkan, "Saya menyarankan Anda untuk berhenti bicara omong kosong. Jika Anda masih ingin pergi ke Tianxiang Mansion malam ini, Anda harus membayar makanan 2 hari itu terlebih dahulu. 20 juta per orang. Siapapun yang datang akan membayar. Saya akan meminta seseorang untuk membayar. Untuk itu, Anda punya rekening untuk menerima uang. Cukup transfer uangnya ke sini." Mengenai apa yang terjadi dengan Tuan Ye di meja makan hari ini, itu urusan Anda. Saya tidak akan bertanya. Oke, Hank langsung setuju. Kalau sekarang dia benar-benar diminta membayar $1 miliar AS, dia pasti tidak akan senang. Tapi dia akan mempertimbangkan untuk membayar 20 juta dulu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah menutup telepon dengan penuh rasa terima kasih, Hank langsung mengumpat dengan wajah muram, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pewaris keluarga Rothschild mau terlibat dengan orang Cina dan mendirikan yayasan keadilan. Ini bukan penyakit." Angelo bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu katakan sekarang?" Hank berkata, "Kita berikan 20 juta dulu. Lalu kita lihat apa yang Tuan Ye katakan di meja makan malam nanti. Bukankah dia hanya menginginkan uang? Jika dia bisa mengembalikan kita ke keadaan normal, itu tidak akan terjadi. Sakit rasanya memberinya lebih." Audio milik Software Seseorang Channel. berkata, "Keluarga Ye selalu ingin kita tidak terlalu abnormal. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Hank melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu sekarang. Kita bisa membicarakannya saat kita bertemu malam ini." Sebelum tengah hari, masing-masing orang ini mentransfer 20 juta dolar AS ke rekening Hongwu. Menurut ide Ye Chen, uang ini akan digunakan Hongwu untuk mengembangkan Tianxiang Mansion miliknya.
Diterimanya uang ini berarti orang-orang ini akan datang ke Tianxiang Mansion untuk menghadiri pesta pada malam hari. Jadi Ye Chen menelepon Tawana dan berkata sambil tersenyum, "Tawana, setelah pertunjukan malam ini, ingatlah untuk datang ke Tianxiang Mansion. Orang-orang itu ingin merayakannya untukmu kemarin." Tawana tidak tahu apa yang terjadi pada kelompok itu kemarin, dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, bukankah kelompok itu menolak usulan Anda kemarin? Mengapa mereka pergi lagi hari ini?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu akan tahu setelah malam ini." Tawana berkata, "Tuan Ye, Trevor akan pergi malam ini, jadi dia mungkin tidak bisa menghadiri makan malam di Tianxiang Mansion." Baiklah. Ye Chen tidak menanggapinya dengan serius. Apakah Trevor pergi atau tidak akan ada pengaruhnya terhadap makan malam-malam ini. Sore harinya, Xiao Curan yang kemarin baru saja menonton konser dan masih belum puas, menyempatkan diri untuk datang lagi ke pentas tersebut. Dia tahu bahwa Ye Chen akan berada di tempat kejadian beberapa hari ini, jadi dia berpikir untuk menonton pertunjukan bersama suaminya dan pulang bersama setelah pertunjukan. Perasaan ini akan sangat menyenangkan. Konser hari ini sama padatnya dengan konser kemarin. Dengan pengalaman praktis kemarin, semua staf bekerja sama lebih baik hari ini. Suasana tertib dan penampilannya tetap mempertahankan standar yang sangat tinggi. Setelah pertunjukan, Ye Chen mengantar Xiao Curan pulang sebelum pergi ke Tianxiang Mansion lagi. Xiao Curan tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, suaminya sekarang juga menjadi anggota staf tim Tawana, dan mungkin perlu makan malam bersama mereka setelah pertunjukan untuk meninjau hasil karyanya. Ketika Ye Chen tiba di rumah Tianxiang, Tawana sudah tiba. Puluhan orang juga tiba di tempat kejadian, dan mereka semua merasa sangat tidak nyaman saat melihat Ye Chen. Melihat mereka semua tampak tidak senang, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa denganmu? Kamu tidak tampak berseri-seri seperti tadi malam." Heng, sebagai perwakilan, langsung ke intinya, "Tuan Ye, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan kepada kami. Kami semua tidak berdaya tadi malam tanpa kecuali. Apakah Anda meracuni kami?" "Racun?" Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Racun itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak menimbulkan rasa sakit, dan dapat membuatmu kehilangan kejantananmu. Pernahkah kau melihat racun ajaib seperti itu?" Heng mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi maksudmu kau tidak mengakuinya?" "Tidak, tidak, tidak." Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum tenang. "Memang salahku bahwa kau kehilangan fungsimu. Tetapi metodeku bukanlah meracuni, tetapi jauh lebih maju daripada meracuni. Selama aku tidak mau menunjukkan belas kasihan, setiap orang di antara kalian tidak akan pernah bisa merasakan lagi sensasi menjadi seorang pria di kehidupan ini." Heng merasa cemas dan marah. Lalu bertanya kepadanya, "Tuan Ye, Anda bertindak terlalu jauh.
Kami pikir kami tidak pernah Audio menyinggung milik Anda dari Software awal Channel. hingga akhir. Mengapa Anda menargetkan kami seperti ini? Ye Chen berkata terus terang. Karena aku tidak menyukaimu. Sama seperti kamu yang suka bermain dengan gadis kecil. Aku juga suka bermain dengan sampah sepertimu. Apa kamu punya masalah? Kamu, Heng tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan bersikap begitu jujur. Dia tahu tidak ada gunanya untuk menghadapinya secara langsung. Jadi dia bertanya, Tuan Ye, mari kita jujur dan tidak bertele-tele. Katakan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan, dan kami akan memberikannya kepada Anda. Kanan? Ye Chen bertanya balik, bukankah aku sudah memberitahumu kemarin? Apakah ingatanmu buruk atau ada yang salah dengan telingamu? 100 juta dolar AS, Heng menggertakkan giginya dan berkata, jika Anda hanya menginginkan 100 juta dolar AS, kami akan memberikannya kepada Anda dan Tuan Rothschild demi Anda. Tetapi Anda menginginkan uang ini. Audio Tetapi milik mereka Software menginginkan Channel. untuk menggunakannya guna menyiapkan dana untuk menargetkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyetujuinya? Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu salah. 100 juta dolar AS adalah harga kemarin. Hari ini adalah 1 miliar dolar AS. Jika kamu bisa mengeluarkannya, kamu bisa terus menjadi seorang pria. Jika kamu tidak bisa mengambilnya, kamu bisa terus menjadi seorang pria. Keluar. Jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang pria dalam hidup ini. Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas dan berkata, aduh, sebenarnya aku tidak keberatan kamu menghabiskan begitu banyak uang dengan sia-sia. Kalian telah bermain dengan orang lain sepanjang hidupmu, dan kamu pasti sudah muak. Sebaiknya kamu juga manfaatkan kesempatan ini untuk berbaring. Baiklah. Bukankah lebih baik bagimu untuk membiarkan orang lain bermain denganmu di masa mendatang? Dengan cara ini, kamu dapat menghemat 1 miliar dolar. Mata Heng membelalak dan dia berkata, Tuan Ye, kami memang cabul, tapi kami tidak gay. Ye Chen mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu tidak mencoba mengubah penampilanmu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mencobanya? Ye Chen menatap Steve dan berkata sambil tersenyum, Steve, bukankah orang-orang ini suka pergi ke pulau untuk bermain? Bagaimana dengan ini? Kamu membantu mereka membangun pulau, dan kemudian menemukan sekelompok orang yang suka bermain. Jika orang kuat seperti mereka naik, mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun dan dapat merasakan sensasi dipermainkan. Semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Heng menelan ludah dan protes. Kau tak bisa melakukan ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku masih punya cara untuk membuatmu rela jatuh cinta dengan dipermainkan. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Bersambung.